terus belajar. Jalan-jalan aku lagi di hutan mulai nggak di kebun, lagi di hutan tuh. Nah, untuk mulai mancing ya, untuk mulai mancing, Kang saya mau nanya, cara agar dapat tontonan alami ada caranya gak untuk mendapatkan tonton alam, maksudnya penonton alami ya, penonton, maksudnya penonton ya. Iya Kang, penonton alami. Nah, penonton alami itu sekarang kita mulai dulu gitu. Temanya kita ini apa gitu. Temanya kita ini apa. Terus banyak enggak gitu. Banyak enggak peminatnya? Banyak enggak penontonnya? Nah, itu. So, jadi kalau kita mau buat konten kita pikirin dulu. Kita mau buat channel pikirin dulu nih. Apa nih? Banyak gak peminatnya? Banyak gak penontonnya? Jadi seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kayak konten reaction itu kan kayak misalnya channel saya bikin channel 14 hari monet. Nah, itu karena memang udah ada penontonnya. Saya ngangkat Parel Prayoga memang udah ada penontonnya tersendiri gitu, dan bahkan eh, jadi konten pertama sepi, konten kedua sepi, konten ketiga baru meledak langsung 22.000 penontonnya gitu. Nah, jadi kita tahu dulu gitu. Kita mau bikin penonton, ya benar, penonton unik ya, penonton alami itu penonton unik. Jadi kita lihat dulu konten yang kita buat ini ya, banyak nggak peminatnya, dan juga eh, apa, rekomendasi dari YouTube itu kan kalau misalnya banyak penontonnya ya, konten kita banyak yang nonton itu akan direkomendasikan sama YouTube. Setelah direkomendasikan sama YouTube itu nggak sampai situ aja gitu, nggak sampai situ aja, berarti kan itu perang ya, kita perang konten di beranda-beranda, berarti artinya perang thumbnail. Nah, perang thumbnail kita menarik nggak ya, karena ngeklik, untuk orang ngeklik itu membutuhkan, orang nggak akan ngelihat judulnya dulu, orang akan lebih tertarik ngelihat gambar dulu ya. Kalau kita mau nonton, kita datang ke bioskop, kita mau nonton ke TNT One, itu yang kita lihat gambarnya dulu. Wah, ini gambarnya bagus, oh ini ada siapa nih pemainnya. Nah, itu akhirnya kita nonton. Nah, sama seperti kita bikin konten, thumbnailnya menarik gak nih? Oh, thumbnailnya bagus gak nih, bikin orang penasaran gak nih? Setelah itu orang akan ngeklik. Nah, itu dengan banyak orang yang ngeklik, maka akan timbul tayangan itu adalah yang direkomendasikan sama YouTube. Karena kalau kita ngelihat di YouTube Studio ada penayangan, ada tayangan gitu. Ada tayangan, biasanya penayangan kita cuma 1.000, tapi tayangan kita bisa 5.000. Nah, itu tayangan itu adalah konten kita yang direkomendasikan sama YouTube. Tapi yang ngeklik baru 1.000. Nah, itu ya. Yang penting supaya kita bisa mendapatkan penonton alami, pertama gimana caranya supaya konten kita direkomendasikan sama YouTube? Gimana supaya konten kita bisa masuk di jaring sama penonton yang sedang di pencarian? Itu berarti kita menggunakan teksnya. Kita gunakan teks. Jadi di pencarian. Jadi seperti itu supaya kita mendapatkan penonton alami. Pertama, banyak nggak peminatnya. Kedua, momennya. Ketiga, thumbnail, kita buat thumbnailnya yang menarik ya, thumbnail yang menarik. Yang ketiga, kita bikin teks. Jadi setiap pencarian kita, orang ngeklik mau misalnya mau nyari nonton konten mancing, nyari mancing, ternyata konten kita ada di situ, dan ternyata dilihat thumbnailnya menarik, itu akan diklik gitu ya. Jadi seperti itu sih ya. Jadi kita bisa ngelihat, kalau kita mau ngelihat sebenarnya konten konten gue direkomendasikan gak sama YouTube, lihat aja di tayangan. Masuk ke YouTube Studio, lihat di tayangannya berapa. Oh, tayangannya hampir 8.000, tapi kok penontonnya 100. Berarti kita kalah perang di beranda, thumbnail kita kurang menarik di beranda, karena YouTube sudah merekomendasikan. Berarti kita harus memperbaiki thumbnail kita. Karena kalau misalnya jumlah klik kita berkurang, nggak sesuai dengan tayangan, itu YouTube akan memberikan informasi peminat, jumlah klik
peminat video Anda berkurang, silakan Anda ganti thumbnail atau judul. Nah, pasti ada informasi seperti